Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, baik yang nampak di mata kita ataupun yang tidak nampak, baik yang pernah kita dengar ataupun yang tidak pernah kita dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu bukan dengan sia-sia, tapi ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kalian ini diciptakan sia-sia, tidak ada tujuan, dan kalian tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk menegaskan. Maka kita ini semua yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka ini tujuan kita hidup ini. Tujuan kita ini beribadah. Dan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agar Allah ridha terhadap kita. Ya, tujuan kita ibadah ini bukan biar kita bisa jalan di atas laut atau jalan di atas air, karena sudah ada makhluk yang jalan di atas air seperti ikan. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan tujuannya untuk bisa terbang di atas di angkasa, karena ada makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti burung yang terbang di angkasa. Bahkan ada buatan manusia seperti kapal, bisa jalan di atas laut, atau pesawat terbang, bisa terbang di angkasa. Nah, tujuan kita untuk beribadah ini ternyata bukan itu. Maka salah ketika orang usaha beribadah biar bisa terbang, biar sakti. Tujuan kita bukan nyari itu. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana Allah ridha terhadap kita
kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira yaitu surga. Nah, ini tujuan kita. Makanya banyak orang-orang awam, orang yang enggak mengerti, melihat yang hal-hal aneh ini, berarti dia sakti, kita harus sakti ya. Makanya materi yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana kita mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena gambaran manusia kebanyakan itu wali itu orang sakti. Orang bisa ngobatin, orang yang sholat di atas pelepah pisang, orang yang bisa terbang, bukan yang wali. Maka suatu ketika namanya ada seorang Yunus ibn Abdul A'la yang mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, qala ashabuna al-Laits, ya, sahabat kita al-Laits, Imam al-Laits mengatakan, idza law ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah. Yunus ibn Abdul A'la mengabarkan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, saya dengar sahabat kita Al-Laits mengatakan, seandainya kita ini lihat ada orang yang jalan di atas air, maka jangan terheran-heran dulu. Nggak usah kita, ini kok hebat sekali. Jangan terheran dulu, sampai kita lihat amalan orang itu. Amalan orang itu sesuai enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan terheran dengan hal-hal yang menakjubkan, kesaktian-kesaktian, sampai kita lihat orang ini mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah tidak. Ya. Maka Imam Syafi'i ketika mendengar qassara al-Laits, al-Laits itu kurang dia. Ya bukan menyalahkan, tapi kurang. Terus ditambah sama Imam Syafi'i, law ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Seandainya engkau melihat seorang yang jalan di atas air dan terbang di angkasa, ditambah sama Imam Syafi'i. Lebih hebat lagi, terbang di angkasa. Fala tabtaru bihi hatta tu'adu amrahu 'alal kitab wa sunnah. Maka jangan heran-heran sampai engkau lihat amalan orang itu sesuai enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ya bukan tujuannya seperti tadi. Tapi mungkin ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beri bonus, ya. Jalan di atas air, ya. Seperti beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Ala Al-Hadrami jalan di atas air. Sahabat Rasulullah SAW, berapa sahabat. Tapi tujuan kita bukan itu, ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan seperti ini, dan ibadah ini sebenarnya maksiat. Lihat, ada orang nanya, dia puasa biar sakti. Nah, ini berarti dia puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari kesaktian. Seandainya enggak ada iming-iming kesaktian, enggak puasa dia. Ada iming-iming kesaktian, kalau puasa mutih 3 hari nanti kamu sakti, nah puasa dia. Nah, puasa ini puasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Puasanya untuk mencari kesaktian. Nah, ini syirik. Bisa jadi dia sakti, ya, dengan bantuan jin atau setan. Maka orang banyak terjerumus di sini. Mempunyai zikir-zikir khusus, dia rajin zikir khusus. Biar kenapa? Biar kebal. Ya, tujuannya apa? Nyari kebal, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seandainya enggak ada iming-iming kebal, enggak dia zikir. Ya, ini kita tahu dari kalau enggak ada iming-iming itu dia enggak zikir.
Banyak masyarakat terjerumus di sini. Bacaannya Al-Quran, As-Sunnah, tapi tujuannya bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mencari kesaktian, tujuannya biar kebal, tujuannya biar bisa terbang, tujuannya biar bisa jalan di atas air dan sebagainya. Maka ibadah seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini maksiat. Walaupun nampaknya ibadah. Maka syaitan itu pintar, dia menghiasi orang itu. Menghiasi orang ini agar terjerumus kepada kesesatan, agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk penting menjadi bahan pembahasan kita, yaitu karena di masyarakat ini banyak ya pemahaman bahwa wali itu harus sakti, maka ini kita harus bahas di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walinya Allah. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya. Ala, ketahuilah, tanbih ini. Ilmuilah, ketahuilah, umumkan biar tahu semua. Ala inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya adalah apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut. Khauf ini kan namanya takut tapi belum terjadi, namanya takut. Takut belum terjadi namanya khauf ya. Kalau kita takut belum terjadi nama khauf. Jadi tidak ada rasa takut dengan hal-hal yang belum terjadi ataupun hal-hal yang nanti ya, di masa depan, di hari kiamat ya, dia diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia ini dia tidak takut dengan siapapun. Dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dia enggak takut. Sama sekali tidak ada rasa takut. Terhadap makhluk Allah Subhanahu yang berbahaya tidak ada rasa takut. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengambil sebab-sebab. Ya, kita enggak takut sama singa, ya kita jauhi singa gitu loh. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala kita akan jelaskan ciri-cirinya adalah orang yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yaitu tidak ada rasa takut di akhirat dan di dunia ini terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, "Fala takhafum wa khafuni." Janganlah takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepadaku. Orang beriman itu enggak takut dia jihad, enggak takut untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang garda terdepan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan tulisan, dengan tindakan. Ini ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Ya. Kalau bersedih ini hal yang sudah terjadi. Ya. Sedih ini. Maka apa-apa yang hilang dari urusan-urusan dunia ini enggak sedih dia. Ya. Misalnya jualan enggak laku, santai aja. Allah Subhanahu wa taala takdirkan rezekinya. Ya. Orang keluarganya meninggal, ini kesedihan biasa, tapi tidak sampai membawa orang ini tidak ridho terhadap takdir Allah. Tapi sedih biasa, menangis ini biasa. Ya. Tapi maksudnya adalah sedih. Ya. Orang beriman itu sedih tapi ridho dengan takdir Allah. Jadi tinggal keluarganya dan sebagainya. Walahum yahzanun, ya, tidak bersedih dengan urusan-urusan dunia ini. Karena urusan dunia ini cuma sementara, cuma lewat saja. Ya. Sebagaimana kita di dunia ini sementara. Semua kita ini sepakat bahwa enggak ada, kita ini 200 tahun yang lalu enggak ada, kita enggak sepakat kita. Enggak ada orang di sini 200 tahun yang lalu enggak ada. Dan kita juga sepakat 200 tahun ke depan enggak ada kita sini. Hanya kita cuma mampir di dunia ini. Maka hal-hal di dunia
tidak perlu membuat orang-orang itu sedih, khawatir, takut. Nah, ini ciri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya. Dan wali Allah Subhanahu wa taala, ya, al-wali. Apa sih makna wali? Wali itu adalah an-nusrah, dalam bahasa an-nusrah. Artinya an-nasir, yang menolong atau juga yang ditolong. Ya. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Ya. Wali Allah lah orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini sangat butuh dengan pertolongan Allah. Sedetik saja tidak ada pertolongan Allah, mati kita ini. Jadi wali itu berasal dari kata an-nusrah, an-nasir, pertolongan. Maka seorang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung ketika dia menolong agama Allah. Sebesar apa pengorbanan dia terhadap agama Allah, maka sebesar itu pertolongan Allah kepadanya. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maka intisar, ya, balas dendam dan sebagainya, pertolongan ini kita berikan ketika membela agama Allah, ya. Bukan ketika membela diri atau membela klub, membela kampung sampai mati-matian, ya. Tapi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman, pasti itu. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kata wali. Dengan apa yang kita miliki, harta yang kita miliki kita berikan, ya, sumbangkan. Yang tenaga yang miliki, ya, bisa bantu dengan tenaganya. Ini karena orang-orang cerdas itu orang-orang yang menggunakan apa yang ia miliki ini untuk kepentingan akhirat, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kaya yang cerdas adalah orang-orang kaya yang membawa hartanya ke akhirat. Ini orang cerdas nih, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia membawa hartanya ke akhirat? Dia gunakan untuk menolong agama Allah. Gunakan untuk bangun masjid, beri fakir miskin. Ini cara orang kaya itu membawa hartanya ke akhirat. Maka jangan bangga orang kaya, oh ini orang miskin butuh sama harta. Enggak. Orang kaya yang butuh. Kenapa? Karena orang kaya ini pingin bawa hartanya ke akhirat. Jadi yang butuh apa? Orang kaya yang butuh. Karena dia pingin naruh hartanya ke akhirat. Artinya apa yang kita miliki ini kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami benar-benar akan menolong orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana, menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat, yauma yaqumul ashhad. Al-wali itu juga bermakna al-hub, cinta, mahabbah. Ya, seorang wali itu adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wali adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan manisnya iman di hati. Maka ciri-ciri orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada yang lain. Ya. Jadi wali Allah adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dari mereka
dan mereka ridho kepada Allah. Dan tadi di ayat tadi lihat Allah Subhanahu wa taala yang memulai cinta siapa? Allah. Yuhibbuhum. Allah cinta pada mereka, maka mereka cinta sama Allah. Radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka, kemudian mereka ridho sama Allah. Artinya segala kebaikan itu yang mulai Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, oh berarti ini awalnya Allah mencintai orang itu, kemudian dia mencintai Allah. Jadi semua kebaikan itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika berbuat baik jangan bangga dengan kebaikan. Oh dia bukan. Enggak, ini awalnya Allah Subhanahu wa taala yang kasih dia karunia seperti itu. Kemudian juga kita definisikan al-wali itu. Wali ini juga bermakna al-muti, orang yang taat. Ya, orang yang taat. Ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam, ya, maka dia adalah wali Allah. Orang yang enggak taat berarti dia tidak wali Allah. Maka ada hadis yang sangat masyhur, ya, yang berkenaan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla, man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya ahabbu ilaihi mimma aftaratuhu alaihi mimma aftaratu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Hadis ini hadis yang sangat agung, yang menjadi hadis siapa sih wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dulu. Ini awalnya. Dengan kewajiban faraid yang diwajibkan. Salat dijaga, puasa, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Nah, ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seorang muslim. Maka dia menjaga ini. Kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah. Nah, ini jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban, kemudian dia meninggalkan kewajiban sholat atau puasa, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sakti. Ada misalnya orang dibilang di mana sholatnya di Mekah, padahal waktu Indonesia sama Mekah kan berbeda. Gimana dia ke Mekah itu? Ya. Jadi syarat wali itu harus muti, taat, melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau mau derajatnya lebih tinggi melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya. Jadi banyak orang tertipu dengan hal-hal ini. Ada kisah yang menarik dikisahkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Suatu ketika, ya, ada seorang murid, dia belajar kepada seorang guru. Lama murid ini nggak nongol-nongol, nggak belajar lagi dia. Ya. Lama dia nggak belajar. Maka gurunya penasaran, mana si murid ini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya guru ini nyari murid. Ditanya, kok lama nggak belajar lagi nih? Maka muridnya bilang, wahai Syekh, saya belajar kepadamu ini biar saya bisa ke surga. Nah, saya sudah ke surga ini. Wah, saya sudah ke surga. Oh, kalau gitu saya ikut. Saya juga ingin ke surga. Ya. Akhirnya saya bilang, oh saya ikut. Saya ingin ke surga. Kok bisa kamu ke surga? Tanya sama gurunya.
Gini Syekh, kalau waktu sudah senja, ya, ada seorang datang ke saya, kemudian orang ini ngajak saya ke surga. Nah, sampai di surga nanti kalau udah fajar, ya, dia ngajak saya balik. Akhirnya apa? Oh kalau gitu saya ikut. Kita belajar ini kan biar masuk surga. Ikut. Akhirnya diajak gurunya. Ketika itu sudah datang orang, ya, seseorang datang, kemudian mengajak tadi gurunya dan muridnya ini menuju ke surga. Sampai di sana dia, ya, diajak ke sana, dia melihat pohon-pohonan, sungai yang indah-indah, apa yang ajaib-ajaib semua. Nah, ajaib-ajaib. Maka orang tadi, orang yang ngajak itu pergi, ya. Kemudian dia datang lagi. Ini waktunya sudah selesai nih. Kita akan balik lagi kita. Maka gurunya bilang, "Oh, ngapain balik? Kita sudah di surga ini. Ngapain balik? Enak di sini." Akhirnya orang yang ngajak itu marah. "Enggak, kita harus balik." "Enggak, saya ingin di sini, sudah di surga. Ngapain balik kalau udah di surga?" Akhirnya orang itu pergi. Ya. Nah, ternyata sudah pagi, ya. Ini diceritakan oleh Ibnu Taimiyah, sudah pagi dia bangun. Ternyata orang ini di tong sampahnya kota Baghdad. Di tong sampahnya kota Baghdad, itu surganya. Maka gurunya bilang, "Ini setan yang memainkan kamu." Ya. Itu tong sampah di surga. Banyak sekarang terjadi. Ya. Dia bertapa, ya. Ini kuburan ini nggak ada namanya. Oh, saya cari namanya. Bertapa dia. Nanti masuk, ternyata masuk ke dalam kuburan orang ini. Di hayalannya dia masuk di dalam kuburan. Di kuburan itu ada mayatnya, kemudian ada namanya. Oh, ini namanya wali gini. Ya. Ini padahal setan yang ngajak dia. Seperti orang tadi. Ya. Masuk dalam kuburan. Biasanya ini kalau ada kuburan wali yang nggak ada namanya, dicari namanya. Siapa namanya? Bertapa di sana. Ya. Masuk, akhirnya masuk ke dalam kuburan, ya. Di sana ada kuburan, ada mayatnya, kemudian namanya sepulan-pulan. Ya, dibuat ini pula. Ini orang kan dibohong-bohongi aja sama setan. Setan itu dia masuk dari celah manapun. Ya. Setan masuk dari celah manapun. Makanya Ibnu Taimiyah suatu ketika di penjara, ya. Ibnu Taimiyah di penjara. Kemudian ternyata ada orang seperti Ibnu Taimiyah ceramah di suatu tempat, dan desas-desus ini sampai ke Ibnu Taimiyah, sampai ke sultan, ya, penguasa. Ibnu Taimiyah ketika di penjara, ada orang ceramah seperti Ibnu Taimiyah, sama persis. Maka penguasa ketika itu, wah ini bahaya ini, dia sudah bebas, oh tapi dia ada di penjara, gimana ini? Akhirnya penguasa datang ke Ibnu Taimiyah. Wahai Ibnu Taimiyah, ada desas-desus masyarakat bahwa engkau ceramah di tempat ini. Maka lihat, orang alim itu seperti ini. Dia bilang apa? Itu adalah jin. Itu mungkin jin yang pernah dengerin ceramah saya, ya. Kemudian dia menyerupai saya. Jin yang pernah dengar ceramah saya, kemudian menyerupai saya. Kemudian penguasa, kenapa engkau enggak mengatakan dia malaikat? Ya, kalau sekarang, dia malaikat. Maka Ibnu Taimiyah lihat, orang cerdas, orang alim. Karena malaikat itu enggak berdusta. Enggak berdusta malaikat, ya enggak? Jin yang berdusta pura-pura jadi Ibnu Taimiyah. Karena malaikat itu enggak berdusta. Nah sekarang, dia jadi dua nih, sana ceramah, sini ceramah. Siapa itu? Ini hal-hal ini sudah terjadi zaman dulu. Ya. Orangnya harus cerdas. Ya. Orang harus cerdas. Wali Songo bertapa duduk menjagain tongkat. Ngapain jagain tongkat? Orang setengah hari udah ambeien pantatnya. Jagain tongkat seharian sampai nggak sholat berapa bulan, jagain tongkat sampai lumutan. Ini cerita-cerita dongeng yang nggak ada sanadnya, nggak ada kebenarannya. Oh kita duduk aja setengah hari ambeien pantat ini. Jagain tongkat sampai lumutan. Ini orang, ya, ditipu. Makanya orang alim itu adalah orang yang paham, ya, orang yang paham dengan hal-hal ini. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali.
Ada kisah yang diceritakan Al-Qadhi Iyad, ya, ada namanya Abu Maisarah Al-Maliki. Suatu ketika dia beribadah sampai dia di hatinya sampai merasakan suatu yang kelembutan di hatinya, kemudian kekhusyuan, ya. Maka suatu ketika itu dia beribadah di mihrabnya ini pecah tuas, ada cahaya di sana. Kemudian di cahaya itu mengatakan, ana rabbukal a'la, saya ini Tuhanmu. Apa yang dikatakan oleh Abu Maisarah Al-Maliki? Diludahi dia, engkau terlaknat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala enggak terlihat di dunia. Ya enggak? Yang cerdas. Cerdas seperti ini para ulama. Karena banyak kisah-kisah yang membuat orang identik bahwa wali itu sakti. Ada kisah yang menarik juga, ini ada terjadi, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, ini orang alim, orang soleh, ya. Ketika dia haus kan, ya. Dia haus, kemudian dia ke padang Sahara, ya. Seketika itu ada awan datang, awan, ya, mendung langsung hujan, ya. Mendung langsung hujan awan, ya, lagi haus. Kemudian ada suara di awan itu, wahai Abdul Qadir Jailani, sekarang saya sudah halalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Abdul Qadir Jailani meludahi kau iblis. Gak mungkin yang diharamkan Allah jadi halal. Gak mungkin yang dihalalkan Allah jadi halal. Ya, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu haram. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang ajaib. Makanya seperti tadi saya kisahkan, ya, jalan di atas air dan sebagainya, sampai kita lihat amalan orang itu, ya, sampai kita lihat amalan. Makanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, ini wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih definisi. Orang-orang yang beriman dan bertakwa ini wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka enggak ada wali Allah yang enggak beriman, ya. Dan seorang itu tergantung imannya. Semakin kuat imannya, maka kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan semakin dekat, semakin cepat. Jadi wali Allah gampang definisinya apa? Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala kasih definisi, alladzina amanu kanu yattaqun, orang yang beriman dan yang bertakwa. Ini definisi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mesti punya kesaktian. Maka semua orang yang beriman, kata dalam akidah Tahawiyah, itu wali Allah. Semua orang yang beriman itu wali Allah, tapi tergantung imannya. Semakin dalam imannya, semakin kuat keyakinannya, semakin banyak amal solehnya, maka semakin tinggi derajatnya. Maka para rasul, para nabi ini orang yang paling tinggi, dan para sahabat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis tadi, siapa yang membenci, memusuhi, menzalimi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah umumkan permusuhan terhadap dia. Dan pentolan-pentolan wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para sahabat. Maka orang yang mencaci sahabat ini berarti ngajak perang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memusuhi dai-dai yang mengajak kebaikan ini ngajak perang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memusuhi ahli Quran, ya, mengajar orang, ini ngajak perang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa dai harus ada sertifikatnya? Ya. Sertifikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang musuhi, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini ngajak perang Allah. Dosa besar. Ngajak perang Allah, bukan ngajak perang kita, Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu ngajak perang, maka habis orangnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu ngajak perang, maka orang itu habis. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi ini
ungkapan At-Tahawiyah dalam kitabnya, wal mu'minun kulluhum awliya ar-Rahman wa akramahum 'indallahi atwa'ahum wa atba'ahum lil Qur'an. Ya, orang yang beriman itu semua wali Allah Subhanahu wa taala, dan paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Ini wali Allah Subhanahu wa taala, gampang definisinya. Ya, orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan ada definisi yang menarik juga dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diambil dari ayat tadi. Wali Allah Subhanahu wa taala ada al-alimu billahi, orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Al-muwadhibu ala ta'atihi, orang yang senantiasa terus-menerus dia melakukan ketaatan. Al-mukhlisu fi ibadatihi, orang yang ikhlas dalam ibadah. Ini wali Allah. Orang yang kenal Allah, al-alimu billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, ini wali Allah. Maka ilmu yang paling mahal adalah ilmu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi. Allah Subhanahu Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang berbahaya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak berbahaya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi manfaat kalau Allah Subhanahu wa taala mencegah. Ini keyakinannya harus ada. Tidak ada yang berbahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan itu berbahaya. Tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan, apapun itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan ini harus ditanamkan benar-benar. Rasulullah SAW mengajarkan anak kecil sahabat Ibnu Abbas, ya, walaupun manusia ini semua berkumpul untuk membahayakanmu, ya, atau makhluk apapun, ya, yang berbahaya kita anggap ini untuk membahayakan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan, tidak akan berbahaya. Semua berkumpul ini untuk memberikan manfaat. Allah belum mengizinkan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Di al-alimu billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini wali Allah. Maka ilmu yang paling mahal adalah ilmu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudah mengatakan apa dalam Minhajul Qasidin, "Lau ya'riful insan kulla syai' wa lam ya'rifillah kana ka'annahu lam ya'rif syai'an." Seandainya manusia ini tahu segala sesuatu, ya dokter dia tahu tentang kedokteran, ya dengan detailnya. Orang petani tahu pertanian, bagaimana biar panennya setahun 2 kali atau setahun 3 kali. Insinyur, ya dia tahu membangun model-model bangunan yang bermacam-macam. Siapapun dia mempunyai ilmu-ilmu yang luar biasa yang kita anggap buat kapal dan sebagainya, tapi nggak kenal Allah. Seakan-akan orang itu bodoh, nggak ada manfaatnya dia. Dia orang yang pintar-pintarnya, saya profesor, doktor, dengan ilmu keduniaannya, tapi nggak kenal Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan orang itu nggak kenal apa-apa, kata Ibnu Qudamah. Dia belum kenal apa-apa, belum kenal yang menciptakan, dan nggak ada manfaatnya ilmu-ilmu yang ia tahu. Ya. Makanya al-alimu billah, ilmu bagaimana orang ini ma'rifatullah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat penting. Kemudian bagaimana orang itu beristiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan, al-muwazibu ala ta'atihi, ketaatan. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah dalam menjaga kewajiban, ya. Kemudian istiqomah dalam mengamalkan hal-hal yang sunnah yang bisa ia kerjakan. Jadi pilih amal-amalan yang bisa kita kerjakan, kita istiqomah di sana. Ya. Pilih amal-amalan yang bisa kita kerjakan, kita istiqomah di sana. Maka dengan istiqomah itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang itu dalam hadis tadi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka Allah akan menolong dia. Ya. Kemudian al-mukhlis fi ibadatihi, dan orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Ini adalah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semoga ya sedikit ini mungkin pada bertanya jawab, ya. Ya, bermanfaat. Saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada. Sudah mau suruk, ya.